Setelah terjadi bencana Nuh pada sekitar 13.000 tahun yang silam, setidaknya muncul 3 kelompok pengikut Nabi Nuh alaihi salam, yaitu yang pertama, kelompok timur, dipimpin Yafet bin Nuh, diperkirakan mendiami Sundaland, paparan Sunda. Nomor 2, kelompok tengah, dipimpin Sem bin Nuh, diperkirakan mendiami Asia Tengah. Yang ketiga, kelompok barat, dipimpin Ham bin Nuh, diperkirakan mendiami daratan Afrika. Untuk dipahami, selepas banjir Nuh alaihi salam, di Nusantara atau lebih tepatnya di Sundaland, muncul satu komunitas Bani Adam, kelompok timur, yang diidentifikasikan sebagai haplogrup K, atau dalam istilah Plato dikenal dengan peradaban Atlantis. Komunitas ini pernah mencapai peradaban yang sangat tinggi selama ratusan tahun, akan tetapi kemudian hancur diterjang banjir, gempa bumi, dan gunung meletus pada sekitar tahun 9600 sebelum Masehi. Komunitas ini akhirnya berpencar ke segala penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur, seperti ras Mongolit dan Altai. Bahkan turut menyumbangkan teknologi peradaban di dunia secara luas. Setelah situasi di Nusantara dirasa cukup tenang, sekelompok kecil dari bangsa Sundaland mulai pulang kampung. Dan pada puncaknya mereka datang dalam jumlah besar pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi sampai 1500 sebelum Masehi. Mereka ini kemudian dikenal dengan bangsa Proto-Melayu. Pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi, datang dalam jumlah yang besar kelompok bangsa dari Asia Selatan, India, dan Asia Tengah yang dikenal sebagai Deutero-Melayu dan membawa pengaruh budaya Hindustan di Nusantara. Bangsa-bangsa di Nusantara sebagian besar merupakan hasil pembauran dari dua komunitas ini, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mereka merupakan Suryat, keturunan dari Yafet bin Nuh. Sebagaimana kita pahami bersama, setelah terjadi peristiwa bencana Nabi Nuh alaihi salam, semua peradaban di dunia hancur dan yang tinggal hanya keluarga Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya. Sekelompok pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang selamat kemudian membangun peradaban di kawasan Sundaland. Di kemudian hari, di sekitar Sundaland akhirnya menjadi sebuah pusat peradaban dunia yang dikenal sebagai peradaban Atlantis. Pada sekitar tahun 9600 sebelum Masehi, menurut catatan Plato, peradaban Atlantis ini hancur dilanda banjir. Penduduk Atlantis berpencar ke seluruh penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi para leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur, seperti ras Mongolit dan Altai. Keberadaan peradaban di Sundaland dikemukakan oleh Profesor Arcio Santos dari Brasil melalui bukunya Atlantis, The Last Continuity Finally Found. Di dalam bukunya itu, Profesor Santos menyatakan Sundaland adalah benua Atlantis yang disebut-sebut Plato dalam tulisannya. Sebelumnya pada tahun 1998, Oppenheimer menerbitkan buku berjudul Eden in the East, The Draw Continuity of South Asia. Secara singkat, buku ini mengajukan tesis bahwa Sundaland pernah menjadi satu kawasan berbudaya tinggi, tetapi kemudian tenggelam dan para penghuninya mengungsi kemana-mana, yang pada akhirnya menurunkan ras-ras baru di bumi. Hipotesis ini ia bangun berdasarkan penelitian atas geologi, arkeologi, genetika, linguistik, dan folklore atau mitologi. Berdasarkan geologi, Oppenheimer mencatat bahwa telah terjadi kenaikan permukaan air laut dengan menyurutnya zaman es terakhir. Laut naik setinggi 50 kaki pada periode 14.000 sampai 7.000 tahun yang lalu dan telah menenggelamkan Sundaland. Arkeologi membuktikan bahwa Sundaland mempunyai kebudayaan tinggi sebelum terjadi banjir. Kenaikan permukaan laut ini
telah menyebabkan manusia penghuni Sundaland menyebar kemana-mana mencari daerah yang tinggi. Dukungan bagi hipotesis Oppenheimer 1998 datang dari sekelompok peneliti arkeogenetika yang sebagian merupakan rekan sejawat Oppenheimer. Kelompok peneliti dari University of Oxford dan University of Leeds ini mengumumkan hasil penelitiannya melalui jurnal berjudul Molecular Biology and Evolution, edisi Maret dan Mei 2008. Richard et al. 2008 berdasarkan penelitian DNA menentang teori kontroversial saat ini bahwa penduduk Asia Tenggara, Filipina, Indonesia, dan Malaysia datang dari Taiwan 4.000 tahun yang lalu, Neolitikum. Tim peneliti menunjukkan justru yang terjadi adalah sebaliknya, bahwa penduduk Taiwan berasal dari penduduk Sundaland yang bermigrasi akibat banjir besar di Sundaland. Ciri garis-garis DNA menunjukkan penyebaran populasi pada saat yang bersamaan dengan naiknya permukaan laut di wilayah ini, dan juga menunjukkan migrasi ke Taiwan, ke timur New Guinea dan Pasifik, dan ke barat daratan utama Asia Tenggara. Terjadi pada masa sekitar 10.000 tahun yang lalu. Demikianlah uraian singkat mengenai asal-usul bangsa Nusantara. Masih perlu dikaji lebih mendalam agar semakin jelas dan mengukuhkan kebenaran bahwa kita, bangsa Indonesia, sebagai keturunan yang unggul. Sehingga mulai dari sekarang dan seterusnya akan selalu percaya diri dan terus berinovasi untuk mewujudkan peradaban yang gemilang. Kembali kepada jati diri kita sendiri yang sesungguhnya dan tidak lagi terlalu mengagungkan bangsa lain, karena kita sendiri sejatinya adalah bangsa paling unggul di dunia.